Hai guys, balik lagi di channel Maxwell dan selamat datang di Trisal Day by Day Guide, di mana gue akan menuntun kalian untuk membelajarkan metode yang amat sulit dan menyeramkan tetapi cepat juga dan cukup terkenal lah, yaitu Trisal. Jadi Trisal ini emang cukup sulit, tetapi kalau kita melakukan secara konsisten bersama ini akan jauh lebih mudah. Sebelum kita mulai, jangan lupa beli barang-barang kalian dan rubik kalian juga di www.qperks.com, link in bio ya. Di situ websitenya juga mantap banget dan juga ada free gift. Dan apalagi kalau ulang tahun juga dikasih free gift juga. Jadi jangan lupa dicek ya websitenya di bawah. Dan juga sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke, mari kita mulai. Jadi apa itu Trisal? Trisal atau singkatan dari Tricycle Freestyle adalah metode 3BLD yang terbaik sampai saat ini karena menyelesaikan dua target dalam satu rumus, tidak seperti All Pokemon atau M2. Setelah kalian tahu definisi umum Trisal, gue akan menjelaskan tentang sistem penamaan yang ada di 3BLD. Sebenarnya juga berlaku buat semua event, tapi biasanya 3BLD aja yang sering dipakai. Jadi, misalnya contoh UF. UF itu akan jadi buffer kita, UF dan UFR. Jadi UF itu gimana cara menentukannya? Itu tuh kan dari kata U sama F. U itu U layer dan F itu F layer, berarti kayak up sama front layer. Jadi U layer di sini, front layer di sini. Tapi dia mulai dengan kata U. Jadi yang dimaksud yang ada di U berarti yang putih ini. Kalau di WCA orientation berarti yang putih ini. Fish putih hijau, warna putih. Kalau UB sama U sama B layer. Dan karena depannya U berarti yang dimaksud putih dari putih biru ini. Dan bisa UFR. UFR ini ada 3. U, F sama R. Berarti fish ini karena fish ini ada di U, F sama R. Tapi yang dia masuk yang putihnya ini karena U dulu kan baru FR. Contoh lain BDL. BDL. Jadi BDL berarti piece ini dan karena depannya B berarti yang ini berarti QRS gitu. Sekarang gua akan menjelaskan apa itu komutator. Jadi seperti yang ada di gambar ini, sebenarnya komutator itu cuma memindahkan box ke tempat yang benar tanpa mengganggukan monster unyu berwarna biru tersebut. Komutator itu sama persis sama yang gambar tadi. Jadi ini anggap aja ini box 1, box 2, box 3. Let's say box 1 harus di sini, box 2 harus di sini, box 3 harus ada di atas. Ya udah berarti kita taruh dulu di box 1 dengan cara insert. Insertnya kalau yang ini RU R prime. Jadi kalau kalian perhatiin box 2-nya kan ada di atas nih. Walaupun dia nggak ada di persis di sini, tapi itu tuh dianggap sebagai kayak ditukar lah. Jadi ini sama ini ditukar dengan RU R prime. Abis itu ini kan box 2 nih. Box 2-nya karena kita udah masuk sini, box 2-nya tuh harus masuk sini lagi. Berarti kita harus pindahin. Baru masukin. Contoh lain di S itu FJ, dimana berarti kan dari buffer ke F ke J. Berarti ke F dulu karena FJ. Karena depannya F gitu. Jadi caranya dengan I itu ngikutin D ya. Dan S itu ngikutin F. Jadi kalau misalnya F prime berarti S prime, D prime berarti I prime gitu. Jadi I biasanya I pakai ini sih, pakai jari tengah di belakang. Habis itu RU prime R prime, masukkan, langsung di I prime, baru balikin lagi. Lalu cara baca komutator adalah dengan kayak gini. Misalnya ada R prime I R, habis itu koma U prime, berarti itu kepanjangannya gini. R prime I R U prime, habis itu inverse-nya. Jadi inverse-nya R prime I R itu berarti kan R I prime R prime, abis itu U. Jadi semacam kayak pertama yang biasa dulu yang ada di komutator, abis itu inverse dari itu. Jika misalnya ada huruf yang di luar dalam kurung kotak, berarti itu namanya setup move. Misalnya kalau di rumus ini U prime R dalam kurung kotak I prime, R2, berarti itu cara penulisannya atau di perpanjangnya tuh kayak gini. U prime R, I prime R2, I R2, R prime U. Ada beberapa komutator yang kita akan pakai selama day by day guide ini. Seperti yang misalnya ini yang tadi yang gua kasih contoh, dimana kayak misalnya dari buffer ke L ke P, berarti kita interchange dulu. Interchange itu maksudnya untuk mengubah titik atau tempat yang mau di insert. Misalnya kan kalau kita nggak interchange dulu, kita akan masukin ke sini, dimana itu nggak cocok ya kan. Harusnya kan L-nya tuh harus ada di sini. Ini kan tempat P gitu. Jadi ini interchange dulu, masukin L-nya.
baru undo interchange biar balik lagi ke tempatnya, habis itu undo insert. Untuk edge itu juga mirip, tapi bedanya edge itu kan misalnya nih yang ini doang kan, misalnya insert dulu, interchange, undo insert, undo interchange. Tapi ada juga satu yang khusus dari edge doang yang namanya form mover. Jadi kayak misalnya ini form mover dimana misalnya dari C ke U ke A, C itu buffer aja, jadi U ke A aja. Ini tuh dengan 4 gerakan, M prime, U2, M, U2. Komutatornya kayak gini. Ini bisa di mana aja, nggak cuma di gini. Kan ini kan posisinya kayak U gini kan. Ini nanti gue jelasin nih. Itu bisa juga dengan posisi kayak gini. Kalau kalian lihat rumus K dan P itu tuh sebenarnya cuma rotate. Habis itu sama sebenarnya rumusnya, tapi di orientasinya beda. Megangnya kayak gini, biar lebih efisien aja gitu maksudnya. Dan satunya lagi buat yang for move itu tuh gini, for mover ya. Jadi misalnya ini satu contohnya yang pakai M, satunya lagi ada yang samping yang pakai S yang tadi gua tunjukin. Dan juga ada lagi yang di I kayak gini. Sebelum gua menutupi video ini, gua akan kasih beberapa tips. Kalian harus belajar inverse-nya. Misalnya kalau di contohnya rumus ini AF, kalian harus belajar inverse-nya buat FA-nya. Jadi FA-nya kayak gini, setup move-nya nggak diganti, cuman urutan yang ada di dalam kurung kotaknya itu diubah urutannya di FA. Kedua, buat edge, khusus buat edge, bagian kiri kita bisa mirror ke bagian kanan, walaupun tengahnya nggak bisa. Maksudnya apa? Jadi gini, misalnya kalau ada O ke D, kita bisa mirror. Misalnya ini OD ya, O-nya ini kita mirror ke kirinya, berarti kirinya O itu apa? G kan? Karena sama, cuman beda ini bagian kanan, bagian kiri, itu doang kan? Sama kalau D kita mirror berarti ke B kan? Jadi sebenarnya kalau kalian perhatiin, GB itu cuman mirrornya OD gitu. Jadi dan rumusnya juga mirip, cuman bedanya itu kiri, ini kanan gitu aja sih. Nanti gue akan tuntun kalian untuk melakukan mirror ya. Nanti ada beberapa case yang untuk harus belajar sendiri gitu, kayak kalau di mirror agak kurang bagus. Dan ya, tips terakhir untuk kalian belajar freestyle, gue sih dulu gini ya. Jadi kalian acak Rubik ya, terus kalian solve dengan buka mata, tapi dengan rumus freestyle. Jadi misalnya kalau kita lihat dari C nih ke S ke N, kalian cari di spreadsheetnya SN apa ya rumusnya apa ya, oh baru ngelakuin misalnya gitu. Misalnya DF, oh cari apa rumusnya, oh gitu. Nggak apa, iseng-iseng aja gitu. Jadi biar kayak nanti kalau kalian pas lagi belajar, oh iya gue udah sempat ngelakuin gitu. Sekian untuk day 1. Kita akan menggunakan spreadsheetnya Maxiliard, link ada di bio. Dan kita akan belajar dari UF, buffer kita. Kalau kalian pakai orientasi WCA berarti dari putih hijau ke UB, yaitu yang ada di A di sini, yang putih biru, dan ke semua target. Jadi terima kasih untuk nonton. Jangan lupa komen ya, atau misalnya buat kalian yang masih bingung atau yang pengen nanya, silahkan komen aja di bawah. Dan see you tomorrow di video besok. Bye bye.